واتقوا الله ويعلمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita dengan kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita masih dengan kitab Az-Zakah, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah membahas beberapa ketentuan umum zakat, ya. Telah kita sebutkan ada 3. Pertama, zakat adalah kewajiban harta. Maka kita katakan ketika zakat adalah ibadah atau kewajiban harta, maka tidak disyaratkan kemampuan fisik atau kemampuan akal. Artinya, ketika seseorang memiliki harta mencapai nisab, ya, walaupun pemilik tersebut adalah anak kecil atau orang gila, maka hartanya tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Tentunya yang mengeluarkan adalah walinya. Maka ini adalah ketentuan yang pertama, zakat adalah kewajiban harta. Dan yang kedua, karena zakat adalah ibadah, maka dalam mengeluarkan zakat itu harus disertai dengan niat, ya. Ketika seseorang mengeluarkan harta tetapi tidak diniatkan untuk mengeluarkan zakat, maka tidak sah zakatnya. Dan apa yang dia keluarkan itu terhitung sedekah biasa dan bukan zakat, ya. Misalnya orang kaya yang dia rajin berinfak ke fakir miskin, ya, bantu sana bantu sini, tetapi dia tidak niatkan ketika mengeluarkan zakat, mengeluarkan uang tersebut untuk zakat, maka tidak terhitung zakat, ya. Artinya kalau dia wajib zakat, maka kembali wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat, ya, tidak tercukupkan hanya dengan pemberian yang dia lakukan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, semua zakat selain rikaz, ya, itu harus memenuhi nisab. Dan kita sebutkan nisab itu adalah kadar terendah atau kadar paling sedikit seseorang wajib mengeluarkan zakat. Dan telah kita sebutkan di antara nisab,
ya. Yang diatur dalam masalah zakat adalah nisab emas, nisab perak. Nisab emas kita sebutkan berapa? 20 dinar. Dan 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram. Maka kalau dikalikan 20 kali 4,25 gram, maka totalnya adalah 85 gram. Ya, artinya ketika seseorang memiliki emas mencapai 85 gram, maka sudah sampai nisab. Kalau itu bertahan sampai 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun perak, kita katakan bahwasanya nisabnya adalah 200 dirham. Dan 200 dirham, 1 dirhamnya adalah 2,975 gram. Kalau kita kalikan, totalnya adalah 595 gram perak. Artinya ketika seseorang memiliki perak senilai senilai 595 gram atau lebih, maka sudah mencapai nisab. Apabila itu bertahan sampai 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun uang, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah mengikuti nisabnya emas ataukah nisab yang paling rendah antara emas dengan perak, ya. Dan biasanya yang paling rendah adalah perak. Maka jumhur ulama menyatakan bahwasanya uang itu nisabnya adalah emas. Wallahu a'lam. Walaupun sebagian ulama di antaranya Hanabilah menyatakan nisabnya adalah yang mana yang lebih maslahat untuk orang-orang fakir. Artinya yang paling rendah itulah yang menjadi nisab bagi uang tunai. Baik. Adapun untuk binatang, contohnya adalah onta, maka 5 ekor onta, ya. Adapun untuk zakat pertanian sebenarnya adalah 5 wasak, ya. 1 wasak itu 60 sa'. Maka 5 kali 60 sa' berarti 300 sa'. Nah, 300 sa' ini berapa kilo? Maka di sini ada perbedaan, ya, para ulama kontemporer ketika merubahnya menjadi kilo. Sebagian mengatakan 750 kilogram. Ya, dia mengatakan demikian. Cuman kalau kita baca, ya, lebih lanjut, ternyata banyak di antara para ulama yang menyatakan bahwasanya nisabnya kalau dikonversi ke kilogram, ya, itu tidak sampai 750, ya. Kebanyakan menyatakan bahwasanya 1 sa' itu kurang lebih 2,176. Ini mungkin mengkoreksi yang kemarin. Jadi zakat pertanian 5 wasak. Baik. Maka 1 wasak sama dengan 60 sa'. Sa' itu kayak Bapak. Ini mud. Ya. 4 kali mud itu satu sa'. Baik. Kali 60 kali. Berarti 5 kali 60 sa' sama dengan 300 sa'. Baik. 1 sa'. Nah, menurut konversi yang masyhur itu adalah sekitar 2,176 kilogram. Ya, berarti 300 kali 2,176 kilogram. Yang punya kalkulator silakan. 652,8 kilogram
dibulatkan menjadi 653 kilogram. Nah, ini yang masyhur untuk nisab pertanian, ya. Sebagian membulatkan lebih besar lagi, tadi 750 ya. Tapi ini yang lebih masyhur dan yang lebih hati-hati. 653 kilogram. Baik, nah inilah 3 ketentuan yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu. Ketentuan yang keempat. Dalam masalah zakat. Zakat itu berulang tiap tahun. Zakat berulang tiap tahun. Semua objek zakat dikeluarkan zakatnya setiap tahun dengan syarat apa? Tidak turun dari nisab. Ya, artinya hartanya selalu mencapai nisab. Kalau ternyata hartanya itu setelah dizakati mungkin kemudian berkurang daripada nisab, maka sudah tidak wajib zakat. Tapi kalau bertahan terus ya di atas nisab, maka tiap tahun dia wajib mengeluarkan zakat. Baik. Apakah semua jenis zakat itu berulang setiap tahun? Ya, hukum asalnya zakat itu berulang setiap tahun. Cuman ada yang zakat tidak berulang setiap tahun. Zakat pertanian. Jadi zakat pertanian itu ada nisabnya, cuman tidak ada haulnya dan dikeluarkan cuma sekali pas panen. Ya, misalnya nih panen tahun ini padi misalnya ya, sekian kilo misalnya, maka wajib sudah dikeluarkan zakatnya kalau tadi mencapai 653 kilo. Dikeluarkan zakatnya. Berapa dikeluarkan zakatnya? Tergantung ya, tergantung pengairan. Kalau pengairannya dari hujan, maka berapa persen? 20% ya. Tapi kalau misalnya kata Nabi SAW, fi masaqatis sama al-usyur 10 ya. Berarti berapa persen itu? 10%. Tapi kalau misalnya diairi dengan pengairan kita, ya kita mengairinya sendiri, maka nisful usyur 1/20. Ya, jadi kalau diairi hujan, maka dikeluarkan zakatnya 1/10. Tapi kalau diairi sendiri, maka 1/20, nisful usyur. Baik, lebih banyak mana antara 1/10 dengan 1/20? Lebih banyak 1/10 ya. Karena 1/10. Kalau ini 1/20. Baik. Nah, cukup sekali itu aja dikeluarkan. Tidak perlu dikeluarkan lagi mungkin tiap hari, enggak. Itu zakat pertanian. Begitu juga rikaz. Rikaz itu adalah harta yang terpendam di masa dulu, masa lampau. Ya. Kalau masa sekarang maka bukan rikaz namanya. Ya. Misalnya ada dapat timbunan uang ya, ratusan ribuan yang merah. Berarti duit sekarang ini bukan masa lampau. Kalau ini lokotah namanya. Ya, kalau duit sekarang punya orang sekarang itu disebut dengan lokotah. Tapi yang peninggalan kerajaan zaman dulu ya, kerajaan apa misalnya? Majapahit. Ketemu, nah itu disebut dengan rikaz. Berapapun kita dapat, ini ada nisabnya Pak, langsung dikeluarkan 1/5-nya 20%. Baik, jadi ulun ulangi, zakat itu berulang setiap tahun, kecuali 2 tadi, pertanian dan rikaz.
Ibnu Hazm mengatakan ulama sepakat bahwa zakat itu dibayarkan berulang untuk semua jenis harta ketika sudah mencapai haul, kecuali hasil pertanian. Ya, begitu juga rikas tadi. Ulama sepakat bahwa tidak ada kewajiban zakat untuk hasil pertanian selain satu kali untuk selamanya. Ya, baik. Karena Allah mengaitkan zakat pertanian itu dengan musim panen. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 141, "Kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadih." Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu jika dia berbuah, dan tunaikanlah kewajibannya pada saat panen. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan, para ulama mazhab kami, yaitu Syafi'i, mengatakan bahwa jika hasil pertanian sudah dikeluarkan kewajibannya sebesar 10%, maka sudah tidak ada kewajiban yang lain setelah itu. Meskipun hasil pertanian masih tersisa di tangan pemiliknya selama bertahun-tahun. Jadi benihnya bertahan nih, bertahun-tahun. Maka cukup sekali aja mengeluarkan zakatnya, 10% saja. Ya, kalau diairi sendiri berarti 5% saja, 1/20 tadi. Demikianlah pendapat mazhab kami. Dan masih banyak lagi pendapat mazhab yang lain yang intinya itu sama, bahwasanya pertanian itu hanya dikeluarkan satu kali. Baik, itu ketentuan yang keempat. Ketentuan yang kelima dalam masalah zakat, masing-masing jenis zakat memiliki aturan perhitungan sendiri. Ya. Seperti halnya zakat mal memiliki aturan sendiri, zakat pertanian memiliki aturan sendiri, zakat fitrah memiliki aturan sendiri. Ya. Maka ketika kita menunaikan zakat harus disesuaikan dengan aturan masing-masing. Jangan diganti-ganti aturan tersebut. Maka kesalahan jika misalnya zakat mal ditunaikan mengikuti aturan zakat pertanian. Ya. Misalnya di antara kesalahan pelanggaran dalam masalah ini, zakat mal harta dibayar dengan beras misalnya. Kita sudah katakan bahwasanya hukum asal bayar zakat mal itu dengan uang. Ya. Tidak dikeluarkan dengan sembako misalnya, enggak. Dengan uang. Atau misalnya sebaliknya, justru zakat fitrah dibayar dengan uang. Ya, sementara zakat fitrah harusnya dikeluarkan dalam bentuk sembako, makanan pokok. Ya. Ini dibalik, Pak. Maka ini kesalahan dalam pengeluaran zakat. Ya. Kemudian juga yang namanya zakat mal itu ditunaikan setiap kali muzaki memperoleh objek zakat. Atau maksudnya zakat mal itu kan tadi ditunaikan setiap tahun kan? Baik. Nah, sebagian orang membuat zakat mal itu dikeluarkan setiap kali dia mendapatkan uang, mendapatkan objek zakat. Ya, seperti yang diistilahkan dengan zakat apa? Penghasilan. Setiap ada penghasilan dipotong 2,5% misalnya. Baik. Pertama, bisa jadi tidak sampai nisab, ya. Dan yang kedua jelas tidak haul, tidak sampai haul, tapi ternyata dipotong. Maka ini adalah pelanggaran dalam masalah zakat. Baik. Atau misalnya zakat pertanian dikeluarkan setiap tahun tadi karena mengikuti aturan zakat mal. Nah, maka ini adalah perubahan atau pengubahan terhadap tata cara zakat yang diatur dalam syariat. Maka ini tidak diperbolehkan. Dan bisa jadi konsekuensinya zakat-zakat tersebut bisa tidak sah.
Baik. Yang keenam, hukum berzakat atas nama harta haram. Berzakat atas harta haram. Sebagian orang menyangka jika harta haram itu dizakati, maka itu mengubahnya menjadi halal. Maka ini jelas kekeliruan. Korupsi misalnya. Ini tahu dia itu haram. Akhirnya, wah biar halal gimana? Wah dizakati. Ya, nggak bisa kayak gitu. Nabi SAW mengatakan, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur. Wala sadaqatun min gulul. Salat tidak akan diterima jika dilakukan tanpa bersuci. Sebagaimana zakat tidak diterima jika berasal dari harta gulul. Gulul itu apa, Pak? Harta rampasan perang yang diambil secara sepihak sebelum dibagi. Ya. Jadi ada peperangan nih. Banyak tuh harta rampasannya. Itu sebenarnya wajib dahulu dikumpulkan. Kalau ada yang pas lagi perang malah nyimpan misalnya harta tersebut sebelum dibagi, maka itu disebut dengan gulul. Ya. Maka korupsi itu zaman sekarang itu mirip dengan gulul. Maka tidak halal atau tidak halal bagi dia, ya, otomatis kalau dia menzakatinya juga tidak menyebabkannya halal. Harus dikembalikan, wajib dikembalikan. Baik, maka orang yang menyimpan harta wajib mengeluarkan semua harta itu, ya. Tidak boleh dikeluarkan sebagian saja, apalagi hanya 2,5%, ya. Misalnya yang dikorupsi triliunan, dikeluarkan 2,5% saja, sudah halal semuanya, ya enggak gitu. Nyaman benar. Baik. Ini adalah yang keenam. Jadi tidak sah, tidak halal orang yang berzakat dengan harta yang haram. Baik. Kemudian yang ketujuh, harta terbagi menjadi dua. Harta terbagi menjadi dua. Ada harta zahir dan ada harta batin. Maksudnya apa tuh, Pak? Harta zahir dan harta batin. Secara bahasa itu aja apa maksudnya zahir dan batin itu? Harta yang nampak dan harta yang tersembunyi. Maksudnya tuh apa, Pak? Sebenarnya pembahasan ini, Pak, pembahasan berkaitan tentang amil zakat. Ya, amil zakat itu maksudnya apa? Orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk ngambilin zakat. Gitu ya. Terus apa hubungannya berkaitan dengan dua jenis harta tadi? Harta zahir dan harta batin. Baik, pertama kita jelaskan apa dulu harta zahir. Jadi harta yang dizakati terdiri dari dua bentuk, zahir dan batin. Harta zahir, harta yang tidak mungkin disembunyikan. Apa Pak harta yang tidak mungkin disembunyikan? Hah? Emas bisa disembunyikan di lemari. Pertanian, ya. Misalnya ada pohon apa misalnya atau padi, itu kan nggak bisa disembunyikan. Ya, paling di tanah pribadi dikasih pagar ya, capek banget. Di zaman dulu itu kan pertanian kurma, gandum, itu tidak mungkin disembunyikan. Artinya kalau ada amil zakat, dia bisa melihat, oh ini harta si fulan, dan diperhitungkan ini sampai nisab nih kalau panen, ya. Dan itulah tugas amil zakat, melihat harta dia, ya, kemudian mengambil harta atau mengambil zakatnya, nanti menagih zakatnya. Itu maksudnya.
Jadi disebutkan harta zahir adalah harta yang tidak mungkin disembunyikan seperti hasil tanaman, buah-buahan, binatang ternak. Adapun harta batin adalah harta yang mungkin untuk disembunyikan seperti emas, perak, harta dagangan mungkin disembunyikan. Baik. Nah, terus apa fungsinya membagi antara harta zahir dan batin tadi? Maka disebutkan oleh para ulama, amil zakat tidak memiliki wewenang untuk menaksir zakat harta batin. Ya. Pemiliknya lah yang paling berhak untuk menunaikan zakat harta batin. Kecuali jika dia serahkan harta itu atas kerelaannya, lalu amil menerimanya dari mereka. Baik. Adapun amil hanya berwenang menaksir harta zahir. Nah, jadi itu fungsi amil itu. Ya, yang ditaksir itu harta yang kelihatan. Jadi boleh amil memaksa untuk seseorang mengeluarkan zakat dari harta yang batin, yang zahir. Nih, keluarkan zakatnya. Karena dia langsung melihat. Adapun harta batin kada boleh. Ya, karena itu adalah sesuatu yang tersembunyi dan ini hanya pemiliknya yang mengeluarkannya, ya, menyerahkan zakatnya. Kecuali dia serahkan zakatnya kepada amil, silahkan. Baik. Cuman amil sendiri cuma wewenangnya di mana? Menaksir zakat harta zahir. Baik. Nah, ini adalah yang ketujuh. Cuman zaman sekarang ada nggak yang amil seperti itu? Ya, sepertinya tidak ada ya. Sekarang fungsi amil itu cuma menampung ya. Menarik, menampung ya, cuman tidak ada mentaksir. Oh, ini segini sini zakatnya segini misalnya. Enggak. Allah. Yang kedelapan. Bedakan antara tabungan dan pendapatan. Bedakan antara tabungan dan pendapatan. Apa bedanya, Pak? Tidak semua pendapatan menjadi tabungan. Kalau kita bergaji tiap bulan, apakah semuanya tertabung? Bahkan kan ada tabungannya biasanya. Ya, apalagi pas-pasan gitu. Baik, tetapi tabungan sudah tentu berasal dari pendapatan. Baik. Nah, zakat itu, zakat mal itu dikenakan pada tabungan kah pendapatan kah? Tabungan ya. Jadi yang namanya zakat itu dikeluarkan dari tabungan, bukan dari pendapatan. Makanya zakat itu kan disyaratkan haul tadi, mengendap sampai setahun. Jadi acuan zakat itu adalah berasal dari tabungan dan bukan dari pendapatan. Baik, jangan sampai ada yang menghitung, oh antum itu gajinya setiap bulan 4 juta misalnya kan, atau 5 juta misalnya. Kali setahunnya nih kayak gitu kan, ada yang menghitung kayak gitu, Pak. Ya. Apalagi zaman dulu kan 100 juta mungkin sudah nyampe nisab. Wah, berarti antum sudah wajib keluar zakatnya. Ya, setahun depan berarti wajib keluar zakatnya. Ya, belum ada tentu tabungannya. Sudah, dari ini keliru dalam menghitung zakat. Dan ada yang menghitungnya seperti itu, Pak. Ya. Jadi kena zakat terus. Ya, padahal dia serba kekurangan deh. Baik. Jadi bedakan antara tabungan dan pendapatan tadi. Misal si A memiliki gaji 10 juta per bulan. Misal pengeluarannya setiap bulan adalah 6 juta misalnya. Berarti yang bisa dia tabung adalah 4 juta. Kalau dihitung secara pendapatan 12 kali 10 juta berarti 120 juta. Ya. Kalau dulu sudah sampai nisab ini.
Kalau sekarang mungkin sudah nggak nyampe lagi ya. Anggaplah sampai ini 120. Jadi kalau dihitung pendapatannya sampai. Tapi kalau berhitung tabungannya yang 4 juta kali 12 ya 48 juta aja. Ya, dan ini tidak sampai nisab. Apakah orang ini wajib zakat? Jawabannya kada. Maka hati-hati ya dalam masalah zakat, ya harus paham yang dikeluarkan zakat itu yang bagaimana. Baik. Kemudian yang keberapa? 9. Acuan waktu dalam pembayaran zakat. Acuan waktu dalam pembayaran zakat adalah bulan, bukan hari. Acuan dalam pembayaran zakat adalah bulan dan bukan hari. Artinya batasan akhir waktu bayar zakat adalah rentang bulan. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu an pernah berkhutbah di mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjadi khatib. Beliau mengatakan, "Hada syahru zakatikum." Ini adalah bulan zakat kalian. "Faman kana 'alaihi dain falyu'addih." Barang siapa yang memiliki hutang, hendaklah dia lunasi hutangnya. Hatta tukhriju zakata amwalikum. Lalu kalian bisa keluarkan zakat harta kalian. Yang menjadi perhatian kita di sini adalah beliau mengatakan hadza syahru zakatikum. Ini adalah bulan zakat kalian. Berarti yang jadi patokan itu adalah bulan. Jadi misalnya si A ingin mengeluarkan zakatnya pada bulan Ramadan. Sudah? Maka zakat si A harus disalurkan sepanjang bulan Ramadan tersebut. Bisa disalurkan dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan, itu sah. Ya. Tapi kalau misalnya sampai selesai Ramadan zakatnya juga belum dikeluarkan, maka dia telah melakukan pelanggaran. Misalnya si B, bulan zakatnya adalah bulan Muharram, maka dia harus mengeluarkan zakatnya tersebut di sepanjang bulan Muharram tersebut. Tidak boleh ditunda kepada bulan berikutnya dan seterusnya. Ya. Kalau dia mengeluarkannya di luar bulan itu, maka telah melakukan pelanggaran. Baik, pertanyaan, apakah zakat itu harus dikeluarkan di bulan Ramadan? Baik. Kenapa banyak orang mengeluarkan zakat di bulan Ramadan? Baik. Bolehkah kita menjadikan pembayaran zakat kita di bulan Ramadan? Tergantung. Ya, tergantung apanya? Haulnya kapan kita? Kalau haulnya pas di bulan Ramadan, alhamdulillah, pas saja gitu lah. Atau yang sebelum sesudah Ramadan haulnya, misalnya bulan Syawal. Baik. Kalau misalnya Zulhijjah misalnya harusnya haulnya kita, tapi kita ingin majukan ke bulan Ramadan, boleh kada? Boleh. Kalau dimajukan boleh. Tapi kalau misalnya haulnya kita sampai di bulan Rajab, nanti sajalah, sekalian di Ramadan saja nanti dibayarnya. Tidak boleh kayak gitu, Pak. Jadi boleh dijadikan di bulan Ramadan, ya, selama memang haulnya itu di bulan Ramadan atau setelah bulan Ramadan yang boleh dimajukan. Tapi kalau sebelum Ramadan harusnya kita sudah wajib bayar zakat, akhirnya kita undur ke bulan Ramadan, maka itu tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, jadi sekali lagi yang ke-9 itu adalah waktu atau acuan waktu dalam pembayaran zakat adalah bulan dan bukan hari. Baik. Yang ke-10,
Tidak semua harta zakat, tidak semua harta wajib dizakati. Tidak semua harta wajib dizakati. Artinya dalam hal ini, untuk membedakan harta yang wajib dizakati dan harta yang tidak wajib dizakati, maka itu harus berdasarkan dalil. Ya, kita katakan, oh ini wajib dizakati. Mana dalilnya? Kalau itu wajib dizakati. Baik. Karena tidak semua harta, walaupun itu mahal misalnya, tidak mesti itu wajib dizakati. Baik, ada nggak perhiasan yang lebih mahal daripada emas atau perak? Ada. Apa? Berlian, permata? Kada tahu. Baik, kalau ada, apakah harta-harta tersebut, perhiasan-perhiasan tersebut wajib dizakati? Jawabannya kada. Kecuali kalau diperjualbelikan, maka jadi zakat perdagangan. Tapi kalau hanya sebatas disimpan saja sebagai perhiasannya dia pakai, maka tidak ada zakatnya. Artinya tidak semua harta walaupun itu mahal itu wajib dizakati. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala fi farasihi shadaqah." Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim atas budaknya dan kudanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang budak itu harta atau bukan, Pak? Harta. Mahal enggak harganya, Pak? Mahal, pian tahu, Pak. Baik. Memang budak itu zaman dulu itu mahal, Pak. Baik. Apakah budak ada zakatnya? Jawabannya tidak. Ya. Kalau misalnya budak ini seharga berapa misalnya kan? Wah, mencapai nisab nih. Atau misalnya banyak budaknya misalnya 10 orang, dizakati 1 misalnya, enggak ada. Jadi walaupun mahal, tidak ada zakatnya di sini. Seorang hamba sahaya. Wala fi farasihi, dan juga tidak ada pada kuda. Kuda itu mahal kada, Pak? Ya, mahal. Lebih mahal dari sapi, lebih mahal dari onta. Ya. Maka apakah ada zakatnya? Jawabannya tidak. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak semua harta itu wajib dizakati. Baik. Makanya dalam hal ini penting bagi kita untuk mengetahui mana harta yang dizakati dan mana harta yang tidak dizakati, ya. Makanya kemarin kan ada yang bertanya tuh tentang perdagangan, ya. Di toko itu, ya, kan ada harga dagangan yang dijual, ya, objek jualan. Ada yang bukan, ya, seperti rak-raknya, mungkin ada alat produksinya, tokonya, hiasannya mungkin yang ada di toko tersebut. Ya, apakah itu juga dizakati? Jawabannya tidak. Yang dizakati itu hanyalah yang diperjualbelikan. Ya, termasuk hasil dari penjualannya. Ya, jadi kalau barang berubah menjadi uang, ya, maka itu juga terhitung sebagai zakat perdagangan di situ, karena sama saja antara barang dengan uang di sini. Jadi dihitung semuanya, dikumpulkan, nanti dikeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya untuk perdagangan? Sama 2,5%, ya. Nah, jadi tidak semua harta itu wajib dizakati. Nanti kita akan sebutkan tentang istilah ada zakat, ada harta yang namanya harta
kinyah ya. Nah, apa itu harta kinyah? Insyaallah kita sebutkan nanti setelah sholat. Baik. Nah, inilah 10 ketentuan umum berkaitan tentang zakat. Baik, insyaallah setelah sholat kita akan jelaskan tentang harta-harta yang tidak dizakati, yang disebut dengan harta kinyah tadi. Nah, apa saja biar kita tahu ya, apakah ini dizakati ataukah tidak. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Maka tadi kita sebutkan di ketentuan yang terakhir bahwasanya tidak semua harta itu wajib dizakati. Nah, terkait zakat, harta bisa dibagi menjadi dua. Terkait zakat, harta bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah harta liquid. Harta liquid. Harta liquid itu apa, Pak? Cair. Maksudnya apa harta cair itu? Kayak bensin gitu. Harta cair itu maksudnya yang biasa menjadi alat tukar atau standar harga. Maksud dari harta liquid adalah harta yang biasa menjadi alat tukar atau standar harga. Yang mana ini sangat mudah dicairkan, sangat mudah dibagikan. Nah, ini Mas. Contohnya apa? Masuk di sini emas, perak, uang, ya, uang dengan segala jenisnya. Apa jenis-jenis uang? Ada uang kartal, ya, uang kartal itu maksud seperti uang tunai, uang kertas. Atau uang digital. Uang digital itu maksudnya seperti apa? Oh, kiris. Seperti saldo tabungan itu kan digital. Ya, pokoknya semuanya itu masuk. Ya. Maka ini disebut dengan harta liquid. Maka dalam bentuk apapun, ya, harta liquid ini adalah wajib dizakati. Maka inilah pembahasan tentang zakat mal itu di sini. Ya. Nah, jadi ini jenis harta yang pertama yang disebut dengan harta liquid atau cair. Yang kedua adalah lawannya, berarti harta non liquid. Harta non liquid. Berarti maksudnya adalah harta selain emas, perak, atau uang. Itu non liquid namanya. Berarti contohnya apa? Bisa hasil pertanian, barang-barang, properti, kendaraan, mobil, rumah. Itu semuanya harta non liquid namanya. Pokoknya selain
emas, perak dan uang, ya, aneka barang, aneka properti, kendaraan, binatang ternak, hasil pertanian, ini semuanya disebut dengan harta non liquid. Dan harta non liquid ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, harta yang dikembangkan. Harta yang dikembangkan. Maksud harta yang dikembangkan tuh yang gimana, Pak? Ya, yang semakin bertambah dengan aktivitas manusia di situ, maka jenis harta yang dikembangkan seperti ini wajib dizakati. Ya, jadi harta non liquid tapi dia dikembangkan, maka itu wajib dizakati. Contohnya di sini barang dagangan. Itu kan dikembangkan tuh. Maka wajib zakat. Hewan ternak, semakin banyak dia beranak misalnya kan, maka itu dizakati. Hasil pertanian diatur ya dalam zakat pertanian, maka wajib juga dizakati karena dia berkembang. Maka ini jenis yang pertama dari harta non liquid, yaitu yang bisa dikembangkan atau yang berkembang. Adapun yang kedua dari harta non liquid adalah harta yang tidak dikembangkan. Harta yang tidak dikembangkan ini yaitu harta-harta yang biasanya melayani aktivitas keseharian manusia. Rumah, ya, mobil, ya, perabotan, pakaian, perlengkapan sehari-hari, atau perhiasan yang cuma disimpan, bukan standar harga misalnya seperti harta selain perhiasan selain emas dan perak. Maka ini masuk kepada harta yang tidak dikembangkan. Maka semua ini, properti ini, aset-aset ini tidak ada zakatnya, tidak wajib dizakati. Baik. Jadi walaupun harta tersebut mahal seperti rumah, tanah, mobil, ya. Walaupun harganya mahal, ya, tapi dia tidak wajib dizakati. Baik. Dan dalilnya adalah seperti hadis yang tadi kita sebutkan, laisa 'alal muslim fi 'abdihi wala fi farasihi shadaqah. Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim terhadap budak dan kudanya. Ya, karena budak harta non liquid dan tidak dikembangkan. Begitu juga kuda. Kecuali kalau kita katakan sebagai jual beli, nah itu kan dikembangkan berarti. Kalau dikembangkan seperti itu maka wajib zakat. Baik, berarti kalau kita simpulkan liquid, cair, maka mencakup tiga hal tadi. Emas, perak, uang dengan segala jenisnya wajib zakat, wajib dizakati. Yang kedua, harta non liquid. Berarti selain tiga hal tadi, selain emas, perak, uang. Dan ini terbagi menjadi dua. Dikembangkan, tidak dikembangkan.
Kalau dikembangkan contohnya barang dagangan, hasil pertanian, hasil peternakan, ya, ini contohnya. Maka ini wajib zakat. Wajib dizakati. Kalau tidak dikembangkan, ya, seperti rumah, mobil, tanah, perabotan, ya, dan lain-lainnya, yang mana ini fungsinya melayani aktivitas manusia keseharian, maka tidak dizakati. Baik, wallahu a'lam. Nah, yang terakhir tadi yang kita sebutkan tidak dikembangkan seperti rumah, tanah, mobil dan selainnya, itu sering diistilahkan dengan amwalul kinyah, mal kinyah. Pernah nggak pian mendengar istilah ini? Ya, baru ya. Yang ini bagian terakhir ini sering diistilahkan dengan harta al-qinyah. Dipisah ya. Qinyah. Ya tadi, yang tidak berkembang, yang melayani kehidupan manusia itu disebut mal al-qinyah. Maka dalil yang tadi kita sebutkan tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim terhadap budak dan kudanya, maka ini dalil adanya istilah mal al-qinyah. Artinya kalau pian mungkin membaca di buku-buku yang membahas tentang zakat, kalau ketemu istilah mal al-qinyah, itu maksudnya harta yang tidak dikembangkan, yang biasa melayani kehidupan manusia, maka itu tidak wajib zakat. Wallahu ta'ala alam. Nah, inilah pembahasan kita malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan secara khusus membahas tentang nisab dan haul. Khusus pembahasan tentang nisab dan haul zakat. Baik, wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.